biasanya kalau mulai trading jenis scalping ini, minimal modalnya atau maksimal modalnya sebaiknya kurang lebih value-nya berapa ya Pak? Kalau Nih, menurut pengalaman Mas teman-teman saya Bukti. kasih tahu, saya kasih gambarannya di mana scalping itu kan ibaratnya style trading. Hmm. Caranya yang bedain dengan yang lain-lainnya itu adalah timing. Kita Hmm. saya jual beli hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam itu masih bisa dikatakan scalping. Saya beli pagi, jual sore itu bisa disebut day trader. Saya beli saham terus saya diamkan mungkin sebulan 2 bulan itu mungkin bisa disebut swing. Saya beli saham saya taruh mungkin berapa tahun 3 tahun 5 tahun saya bisa disebut seorang investor. Yang bedakan cara transaksinya dan waktunya itu. Nah kalau scalping itu kan ibaratnya kalau saya tadi sudah bilang balap motor gitu kan, balapan gitu kan. Karena Hmm. apa in out kita identik dengan boros fee. Kalau Anda belum skillnya belum terasah nanti juga boros fee-nya gitu kan. Apalagi sering cut loss, Hmm. potensial sering cut loss-nya bisa tinggi gitu. Dan Anda juga akan masuk bisa jadi di harga all time high-nya gitu. Jadi hati-hati di sini memang Hmm. benar-benar resiko lebih tinggi. Tapi memang kalau Anda berhasil ya peluang profitnya juga tinggi gitu. Nah, bagi Hmm. pemula bagaimana sih? Nah, setelah saya jelaskan seperti ini, saran saya adalah kalau bayangin seorang yang belum bisa naik motor tiba-tiba pengen balapan motor, kira-kira gimana? Resiko Hmm. kan? Bahaya. Maka Ya, dari betul. itu gunakan modal kecil yang terukur. Saya selalu sering bilang kalau ini adalah uang sekolah atau uang belajar. Kita itu kuliah bayar biaya. Kita mau kursus apa juga bayar kan. Anggap aja Anda mau belajar di saham dan di awal jadilah mental pembelajar dulu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh belajar dulu tentang teknikal fundamental, cara jual Hmm. belinya, bagaimana cara membaca chartnya dan sebagainya. Gunakan modal terukur. Sekiranya modal ini hilang, Anda nggak usah protes. Artinya anggap aja itu modal belajar gitu. Kalau memang siapnya lima Hmm. ratus ribu, 1 juta, ya tidak apa-apa. Pakai dulu gitu kan. Yang penting Anda terukur, Anda belajar dulu gitu. Jangan langsung Anda Hmm. tiba-tiba pengennya langsung saya pengen cepat profit biar cepat ini bisa beli ini itu. Wah, pasti nanti terprosok ke depannya. Tapi kalau Anda di awal jadi mental pembelajar, gunakan uang terukur yang kecil dulu, ini justru membuat Hmm. Anda itu nanti jadi terasah dulu. Nah, nanti kalau Anda ternyata sudah dari bulan ke bulan, kok ternyata ada pertumbuhan profit secara persentase, walaupun itu kecil, artinya udah konsisten, Anda silahkan top up, top up, top up. Biar apa? Biar kerasa profitnya. Tapi ingat, resikonya juga semakin gede. Jadi intinya di sini adalah di awal Anda jadi mental pembelajar dulu. Gunakan uang yang kecil. Dan di awal jangan pernah gunakan margin. Jangan pernah pakai uang utang. Itu penting banget. Itu aja sih Mas dari saya. Oke. Berarti sampai sekarang Mas Bukti kalau untuk scalping nggak pernah margin ya? Atau pernah mungkin sekali-kali? Ya, saya juga kadang pakai margin, Mas. Berkala ya. Artinya saya di sini Hmm. apa ya? Ibaratnya itu kan margin itu menurutku opsional pilihan. Ketika market Hmm. bagus, saya ada dana sekian, kok saya pengen nambah ya pakai. Itu kan fasilitas yang dikasih dari sekuritas. Nah, Hmm. di sini yang ingin saya tanyakan adalah sampaikan adalah kepada teman-teman. Margin itu ada resikonya. Kalau seiring berjalannya waktu Anda sudah tahu resikonya, silahkan. Itu ada opsional. Dan itu juga kalau profit bisa membuat Anda lebih cepat profitnya. Tapi kalau turun, ada resikonya. Jadi itu silahkan kalau mau Anda pakai. Tapi dengan catatan, Anda harus siap dengan resiko-resikonya. Tapi kalau Anda nggak siap dengan resikonya dan masih pemula, jangan pernah pakai. Saranku gitu. Oke, ini jadi mungkin bisa diperhatikan ya buat teman-teman yang mau pakai margin. Jangan sampai terbawa nafsu kalau emang Ya, kira-kira belum siap dengan resikonya, eh, tentu jadi masalah nanti di psikologinya banget ya. Mas. Gitu. Betul, Saya betul. boleh nambahin benar ya Mas ya. Saya pernah punya Ya, boleh, cerita. silakan. Waktu itu Hmm. saya beli saham ya, katakan ini contoh ya, ini ilustrasinya, tapi kenyataan ini sih. Jadi Hmm. katakan saya pakai uang seratusan juta, ya kan. Saya pakai Hmm. marginnya 300 juta. Saya kan bisa beli saham senilai 400 juta ya. Nah, karena Hmm. waktu itu ARB simetrisnya juga masih 25%, dan waktu itu saham bergejolak luar biasa, porto saya tuh minus 10%. Bayangin, itu sudah minusnya 40 juta. Padahal aset saya itu cuman 100 juta. Berarti kan udah setara dengan Hmm. penurunannya 40-an%. Belum 40%. dikurangi Ya. fee-nya. Itu pahit banget menurut saya. Tetapi itulah pengalaman Hmm. saya yang saya bagikan ke teman-teman. Biar apa? Ini loh, margin itu beresiko.
kalau kamu nggak siap ya jangan lakukan gitu. Tapi saya juga pernah punya cerita di balik saya pernah resiko seperti itu, saya juga pernah merasakan profit. Kalau profit ya sebaliknya, katakan naik 10%, ya seharusnya dari ROI kita bisa profitnya 40%-an dari modal gitu. Jadi sebanding antara profit resiko sama peluang profit sama resikonya. Cuman kembalikan ke diri Anda, siap nggak? Kalau nggak jangan pernah gitu. Oke, oke. Nah, ini artinya margin ini bisa bilang pisau bermata dua ya. Kalau Ya, menggunakannya saya benar, sering bilang tentu gitu. hasilnya akan positif seperti Mas Bukti ini ya. Kalau menggunakannya mungkin salah, nah ini bisa bunuh diri nih buat teman-teman.